Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan seri perkuliahan pemrosesan sinyal digital. Kali ini akan dibahas mengenai kelanjutan dari sinyal dan sistem. Setelah sebelumnya dipelajari mengenai segala hal berkaitan dengan sinyal, kali ini akan dibahas untuk yang sistemnya. Sistem berkaitan dengan pemrosesan sinyal. Adapun yang akan dipelajari mulai dari definisi sistem, kemudian bagaimana merepresentasikan representasi sistem dan klasifikasi sistem. Sekarang kita lihat, sistem adalah merupakan suatu alat, bisa juga berupa sebuah instrumen ataupun berupa algoritma tertentu yang akan melakukan proses tertentu. Prosesnya bisa melakukan sebuah transformasi atau mentransformasikan sebuah sinyal input, suatu sinyal input menjadi sinyal output. Nah, sistem direpresentasikan biasanya bisa berupa model matematis dari proses fisis yang menghubungkan antara sinyal input dan sinyal output. Misalkan seperti ini adalah kita gambarkan sistem representasinya dalam selain model matematis juga dalam bentuk blok diagram. Nah, sistem yang di square kotak ini, nah biasanya diberi notasi sistem. Sistem T, kemudian tanda kurawal isinya biasanya adalah model matematisnya. Nah, sistem akan menghubungkan, memproses inputan tertentu, input, sehingga dihasilkan output atau respon sistemnya. Ya, output nama lainnya adalah respon sistem. Jika inputnya hanya satu dan respon sistemnya atau outputnya satu, maka dikatakan single input, single output. Sekarang, jika sistemnya dia akan memproses sederetan input dan menghasilkan sederetan output, maka dikatakan sistem multi-input, multi-output. Nah, sekarang kita akan lihat representasi sistem dalam bentuk blok diagram. Yang pertama adalah sebuah adder, atau nama lainnya adalah memoryless. Digambarkan seperti ini, jika ada dua buah inputan, katakanlah X1 dan X2, ini dalam domain waktu diskrit ya, maka adder itu simbolnya ini, lingkaran diberi tanda plus, maka akan dihasilkan sebuah output berupa gabungan dari kedua buah input. Ini dikatakan blok diagram adder. Kemudian ada yang dikatakan constant multiplier, sama juga dia memoryless. Disimbolkan seperti ini, bentuk segitiga, biasanya dilengkapi dengan nilai multipliernya. Nilai A ini ya, multipliernya. Jadi, misalkan ada sebuah input xn, masuk ke dalam sistem constant multiplier A, maka outputnya adalah perkalian multipliernya dengan inputnya. Kemudian ada yang dikatakan sebagai unit delay element. Bentuknya seperti ini, sistemnya berupa nilai delay tertentu dalam bentuk domain Z, okay. Z pangkat min 1, seperti ini. Dari input xn, maka keluarannya adalah xn min 1. yn-nya adalah xn min 1. Terakhir, representasi sistem dalam bentuk blok diagram adalah feedback system. Jadi, input ini diperoleh, input ini, maksudnya output ini diperoleh dari penjumlahan input xn dijumlahkan dengan unit delay tertentu. Feedback di sini Z pangkat min 1 ini ya. Maka ini dikatakan sebagai feedback system. Klasifikasi sistem lainnya adalah, kita lihat, berupa sistem deterministik, yaitu sistem yang dibangun dari sinyal input dan sinyal output berupa sinyal deterministik.
Kemudian ada yang dikatakan sebagai sinyal stokastik, yaitu sistem yang dibangun dari sinyal input dan sinyal output berupa sinyal random atau acak. Klasifikasi sistem lainnya adalah sistem waktu kontinu dan sistem waktu diskrit. Kalau sistem waktu kontinu dibangun dari inputan sinyal kontinu, dihasilkan respons sistemnya ya sinyalnya kontinu juga. Sedangkan waktu diskrit, inputnya adalah sinyal domain waktu diskrit, keluarannya pun dalam bentuk domain waktu diskrit. Klasifikasi sistem lainnya adalah sistem tanpa memori atau memorials, atau istilahnya sistem statik, yaitu output pada waktu N tertentu hanya bergantung pada input di waktu N tertentu itu pula. Jika kita lihat dalam bentuk representasi sistem dalam bentuk model matematis, yaitu hubungan antara output dan input, kita lihat outputnya dipengaruhi oleh domain waktu N, maka outputnya juga di domain waktu N, seperti ini. Sedangkan kalau sistem dengan memori, atau nama lainnya adalah sistem dynamic, outputnya di waktu N tertentu tidak hanya bergantung di inputan di waktu yang sama itu. Kita lihat contohnya seperti ini. Jadi output di waktu N tertentu merupakan gabungan dari output di waktu N dan di waktu N-1. Oke ya, ini. Atau secara general dituliskannya seperti ini, YN sama dengan sigma. Untuk X, N, min K, dengan K-nya mulai dari 0 sampai bilangan tertentu. Klasifikasi sistem lainnya adalah sistem kausal. Jadi, output pada waktu N0 hanya bergantung pada waktu input di sama dengan N0 atau lebih N-nya ini lebih kecil dari N0. Misalnya seperti ini. Bentuk model matematisnya dari representasi sistemnya adalah seperti ini. Output di saat N dipengaruhi oleh, lihat, N-nya inputnya di N-1 atau yang lebih kecil dari N. Kan dipengaruhi dari delay sebesar, katakanlah misalnya 1 detik sebelumnya. Nah, sistem kausal ini outputannya hanya bergantung pada nilai input setidaknya ya. Input sekarang dan input sebelumnya. Sebelumnya ini ya, yang delay ini. Kemudian dia semua sistem pada sistem kausal ini merupakan sistem memorials dan disebut ideal time delay. Yang kedua adalah klasifikasi sistem untuk sistem non-kausal. Sistem ini mampu memberi respon terhadap input yang akan datang. Anda lihat, output YN saat ini dipengaruhi oleh input, lihat, N+1 advance. Misalnya 1 detik ke depan, outputnya sudah menghasilkan. Saat ini sudah dihasilkan. Nah, sistem non-kausal ini disebut ideal prediktor. Klasifikasi sistem lainnya adalah sistem linier, yaitu sistem yang memenuhi sifat aditif dan homogen. Apa itu sifat aditif dan homogen? Jika kita representasikan dalam bentuk persamaan matematis seperti ini, yaitu sederetan input. Di sini inputnya ada 2 ya, X1, X2 dengan masing-masing konstantanya A1, A2, melalui sebuah sistem H, katakanlah, maka dia dikatakan linier kalau hasilnya seperti ini. Oke, merupakan A1 kali Y1N tambah A2 Y2N. Nah, penjelasannya untuk mendapat seperti ini ada 2 skema. Skema pertama adalah semua inputnya masukkan ke dalam sistem, maka dihasilkan outputnya berupa perkalian antara sistem dengan semua inputannya. Dan syarat yang kedua adalah kalau inputnya kita bagi-bagi
Misalnya di sini kan inputnya ada X1, X2, X1, X2 masing-masing kita lewatkan ke dalam sistem H ini, maka kan di setiap nih proses yang ini dihasilkan output ini. Untuk input yang kedua masuk ke dalam sistem dihasilkan outputnya ini. Nah, digabungkan kedua output ini, maka dihasilkan ini. Jika dua skema ini dihasilkan nilai output yang sama, maka dikatakan sistemnya adalah linear. Yang kedua, kalau tidak sama ketika melewati dua skema ini, yaitu skema bersifat aditif dan homogen, maka dia dikatakan sistem non-linear. Untuk lebih jelasnya, kita lihat contoh. Klasifikasikan sistem berikut ini apakah linear atau non-linear. Dengan sistemnya adalah NXN. Oke. Pertama, kita masukkan skema yang pertama. XN-nya adalah, katakanlah misalnya, inputannya A1, X1, dan A2, X2 masuk ke dalam sistem, diperoleh outputnya adalah perkalian sistem dengan masing-masing inputnya. Kita misalkan XN-nya adalah ini. Masukannya A1, X1 ditambah A2, X2. Masuk ke dalam sistem, sistemnya kan N dikali XN, maka outputnya adalah, katakanlah kita tuliskan Y1, outputnya adalah inputan ini A1, X1 dikali N kalikan dengan X1N. Ini, begitu pula untuk yang A2, X2N dikalikan dengan N. Diperoleh ini. Kita tandai dia sebagai katakanlah persamaan 1. Selanjutnya, untuk mencek sistem linear atau enggak, kita gunakan skema yang kedua, yaitu inputnya kita bagi 2. Misalkan input yang pertama, X1 adalah yang A1, X1N, dan yang kedua adalah A2, X2. Masuk ke dalam sistem, sistemnya NXN, maka untuk inputan yang pertama, hasilnya adalah ini, A1, NX1N. Yang kedua juga A2, NX2. Kita jumlahkan, hasilnya adalah, katakanlah Y3 sama dengan ini. Ini Y3 ini kita sebut sebagai persamaan 2. Nah, dari persamaan 1 dan 2, nilainya sama, maka sistem dikatakan sebagai sistem linear. Klasifikasi sistem lainnya adalah ada yang dikatakan sebagai sistem time invariant dan sistem time variant. Kita lihat yang time invariant. Jadi, kalau ada sebuah inputan XN masuk ke dalam sebuah sistem H, didapatkan YN, kalau dilakukan proses seperti ini, X-nya, inputannya kita lakukan, berikan, kasih treatment delay sebesar K, masuk ke dalam sistem, maka outputnya adalah YN min K. Nah, untuk kategori time invariant system, dia harus melewati 2 skema juga. Skema pertama adalah ini. Inputnya masukkan ke dalam sistem, diperoleh output. Output ini baru di-delay, diperoleh outputnya YNK. Skema yang kedua, inputnya di-delay terlebih dahulu, maka inputnya menjadi XN min K, baru dimasukkan ke dalam sistem, maka outputnya adalah YN min K. Jika hasil dari YN, K dan YN min K ini sama, maka dikatakan sebagai sistem time invariant. Apa itu sistem time invariant? Jika pergeseran waktu pada sinyal input akan menghasilkan pergeseran waktu yang sama pada sinyal output. Nah, jika tidak memenuhi 2 skema ini, hasilnya tidak sama, berarti sistemnya adalah sistem varian. Oke, kita lihat contohnya. Tentukan apakah sistem ini adalah time variant atau time invariant.
sistem yang sama ya. YN sama dengan NXN. Kita lakukan skema yang pertama, yaitu input masuk ke dalam sistem, diperoleh outputnya baru di-delay. Kita lihat misalnya, inputnya adalah AXN, masukan ke dalam sistemnya adalah NXN, berarti outputnya tinggal dikalikan. Katakanlah outputnya kita namai Y1 adalah AXN dikalikan dengan N. Oke, ini ya. Nah, Y1 ini baru kita delay dengan katakanlah misalnya Z delay min 2. Maka outputnya untuk K-nya sama dengan 2 di sini ya, di delay sebanyak 2 detik, katakanlah misalnya menjadi seperti ini outputnya, A, N, X, N min 2. Oke, hanya di bagian yang waktunya saja yang di delay yang di inputannya ini. Ini kita tuliskan, katakanlah persamaan 1. Selanjutnya kita gunakan skema yang kedua. Inputnya kita delay dulu, baru masuk ke dalam sistem. Misalnya inputnya sama, AXN, di delay sebanyak misalnya 2, maka inputnya kan menjadi seperti ini, XN min 2. Atau nilainya sama dengan AXN min 2. Masukkan ke dalam sistem, sistemnya NXN, maka outputnya menjadi YN min 2, ya kan? Berarti sama dengan A. N-nya karena di delay min K, N min K-nya di sini adalah 2, N min 2 dikali dengan X, N min 2. Katakanlah persamaan 2. Anda lihat persamaan 1 dan 2 tidak sama, maka sistemnya adalah sistem time variant. Jika ada pertanyaan, bisa Anda sampaikan di forum kelas. Terima kasih. Sebelumnya, ini adalah tugas yang harus Anda kerjakan, tentukan dan jelaskan klasifikasi sistem berikut ini. Untuk nomor 1, YN sama dengan X min N, dan yang kedua adalah X kuadrat N. Silakan Anda kerjakan, dan Anda submit di coursework di sistem perkuliahan kita. Terima kasih, selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.